Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif dan kali ini kita ada di BRQ, lokasinya di Kelapa Gading. Jadi kalau kalian mau ke sini, search saja di Google Maps BRQ Indonesia, ada di sini. Nah, seperti yang kalian tahu, BRQ ini udah menemani gue sejak lama ya di mobil-mobil gue. Setiap mobil tuh rata-rata hampir semuanya dipasang BRQ. Nah, termasuk mobil ini. Kenapa? Karena mobil-mobil gue itu banyak yang pakai, bukan cuma gue doang. Jadi kalau misalkan dipinjam sama anak kantor, dipinjam saudara atau temen gitu kan. Kalau gue sih pasti isinya pakai Pertamax. Atau kalau misalkan kayak GR Yaris pakainya Pertamax Turbo. Sesuai dengan kompresinya. Sama buku manual. Nah, cuma kalau yang minjem orang lain, kan gue nggak tahu gitu loh. Dia isinya apa. Walaupun kita udah kasih tahu minimal Pertamax gitu kan. Ya kita nggak tahu nanti orang isinya apa. Ya, udahlah kita masih berdebat ya kan. Lebih baik kita preventif saja. Daripada nanti diisi bensin yang nggak tepat. Apalagi sekarang kompresinya tinggi nih. Udah lebih dari 1:10. Nah, mobil ini, daripada nanti ngelitik terus jadi rusak, mendingan kita pasang BRQ aja buat preventif. Nah, ini kebetulan Pak sedang nunggu nih. Halo Pak. Wede, baik Pak. Ini Honda HR-V pertama nih, yang nyampe ke konsumen, katanya. Pertama kali lihat nih. Iya, Grilnya bentuknya ya. beda ya sama mobil lain ya, lurus-lurus gitu doang, bagus. Cuma gini Pak, sekarang ini kebetulan kita syutingnya itu tanggal 31. Besok 1 April, itu harga Pertamax dan Pertamax Turbo naik. Tapi naiknya itu bukan karena Pertamina pengen naikin atau pabrikan. Tapi memang karena harga minyak dunia itu luar biasa sekarang. Di atas $120 per barel ya. Benar Mas. Ini aja udah turun. Udah turun. Tapi pemerintah kita ngitung harga minyak dengan APBN kita itu $70, bukannya $120 Mas. Jauh Jadi ya? kita defisitnya masih jauh banget. Hampir 2 kali lipat berarti ya. Ini kalau nggak dinaikin, ya ujung-ujungnya pasti jebol. Ya, dan ini Indonesia itu salah satu yang paling murah. Mengingat negara-negara lain, kayak contohnya yang deket deh, Singapura. Hampir 30.000. Hampir 30.000 per liter untuk yang kelas Pertamax. Australia 25.000 1 liter. Iya. 92 RON ya. Jadi Indonesia walaupun udah naik, kelihatannya banyak, tapi sebenarnya masih hitungannya murah. Sangat murah. Masih hitungannya masih terjangkau lah ya dibandingkan dengan negara lain. Mungkin kalau orang bule ke sini ngeliat, ih bensinnya murah kali gitu ya. Mungkin naiknya tiba-tiba dan dari 9 ke 9.000 ke 16.000 mungkin orang kaget gitu aja. Iya, nggak tahu sih 16.000 atau 12.000. Ada rumor katanya 12.000. Kita lihat deh. Kita lihat nanti besok gimana. Ya. Cuma video ini pasti tayangnya setelah naik harganya. Oke Pak, katanya ada produk baru nih Pak. Ya, jadi memang kita sudah berapa bulan terakhir ngantisipasi kenaikan BBM ini. Dan kita pengen supaya gimana ya caranya supaya kita juga kesannya kayak seakan-akan nggak naikin harga karena BBM naik, orang butuh BRQ kita naikin harganya, nggak gitu. Kita so far bisa keep harga kita cukup stabil ya, belum naik-naik. Dan kita ada solusi baru lagi nih. Oke. Jadi kalau BRQ biasa kan in-tank sama inline. Ya. Nah, di in-tank kita bikin research and development, surface area-nya itu kita perbesar 20%. Oke. Ya, jadi berarti sekarang bentuknya beda dong? Bentuknya sama, cuma sebenarnya yang dimaksud surface area itu surface area total. Jadi lebih gepeng ya atau gimana? Begitu, gini Mas. Jadi di permukaannya itu kan banyak Pori-pori ya. Pori-pori itu kalau dibentangkan, dibuka, itu segede lapangan bola, satu katalis itu. Kalau misal surface area itu bisa diperbanyak, pori-porinya bisa diperbanyak, maka proses kimianya makin cepat. Oke. Nah, proses kimia makin cepat, berarti kita nggak usah masang yang di inline, kita andalkan in-tank aja udah bisa ngejar. Oh, jadi harganya lebih terjangkau ya? Pasti. Ini tapi udah naik belum harganya? Belum ya? Tetap sekarang harganya B84 kita patok 950.000 per B8 jadi 3,8. Satu set berikut pemasangan. Garansi tetap sama 90 hari uang kembali kalau nggak puas. Dan produknya dijamin seumur hidup 400.000 km. Seumur hidup atau 400.000 km ya? Mana yang lebih duluan tercapai? Iya, jadi mobil dijual bisa dipindah ke mobil berikutnya. Iya. Seperti kayak mobil ini nih lagi pindahan BRQ. Oke, nanti kita coba tanya pemiliknya langsung ya. Baik. Ini nggak disetting kan ya? Enggak, emang dia lagi datang lagi pindahin BRQ di sini. Sip, kalau gitu kita lihat produknya dulu yuk. Yuk. Jadi ini apa ya? Ini B8-nya bentuknya tetap sama. Mirip, hampir nggak ada bedanya. Cuma pellet yang digunakan pori-porinya lebih banyak 20%. Jadi secara kasat mata ini nggak kelihatan sama. bedanya ya? Ya kayak komputer chip Mas.
bentuknya sama tapi processing powernya udah nambah. Ini processing powernya udah nambah supaya apa? Supaya kita bisa reaksikan kimia itu reaksi kimianya bisa lebih cepat. Lebih cepat ya. Bahan bakarnya bereaksi dengan katalisnya lebih cepat sehingga proses kimianya lebih sempurna. Jadi sekarang pakainya B8 4 biji aja. B8 4 biji aja. Nah, B8 4 biji ini tapi sama yang B8 2 biji sama top filler lebih bagus mana, Pak? Tetap kalau pakai top filler pasti lebih bagus. Lebih bagus ya. Ini solusi yang untuk bensin sebenarnya. Bensin. Kalau solar nggak bisa? Solar tetap mesti pakai top filler karena solar itu pekat, Mas. Pekat ya. Pekat, susah diurai. Kalau bensin lebih mudah diurai. Berarti ini udah diuji ya? Sudah diuji. Dan kita buktikan dengan misalnya B84 ini, kalau misalnya kepepet mobil yang harusnya pakai Pertamax, lagi mudik nih, bentar lagi kan mau mudik, ketemunya cuma ada Pertalite, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Atau sebaliknya deh, kita pakai Pertamax Turbo, ada cuma Pertamax. Ya nggak apa-apa. Ya udah pakai ini ya. Ini jadi untuk backup, untuk jaga-jaga dan dijamin nggak bakalan ngerusak mesin, nggak bakalan ada problem di ngelitik atau hal-hal yang demikian gitu, Mas. Nah, ini juga bisa dipakai buat industri ya, Pak ya? Iya. Kalau nggak salah ya kemarin. Sebenarnya banyak penggunaan industri, ada yang pakai buat alat berat, ada pakai buat genset, boiler, terus tongkang, kapal laut. Penggunaannya ya lumayan banyak. Nah, pengaruhnya berapa persen sih, Pak? Misalkan dibandingkan dengan yang dulu B8 2 biji pakai top fueler sama B8 4 biji tanpa top fueler. Jadi begini, kalau dihitung berapa persen, kita mesti mikirnya dia proses kimianya lebih cepat, sehingga kita nggak usah nunggu terlalu lama. Dulu kenapa kita mesti combine intank sama inline? Karena waktu pertama ngisi dari nol, ya kan, BBM itu sebagian belum keproses sama intank, dibantu sama inline. Nah, sekarang karena dia prosesnya lebih cepat, maka udah bisa ngimbangin dulu. Kita tetap saranin kalau bisa seperempat tangki isi. Jadi jangan sampai habis banget ya. Nah, jadi yang udah keproses nyampur dengan yang belum keproses. Lalu dia mulai proses dari yang BBM baru ini. Bilangnya chain reaction ya? Iya, boleh bilang kayak chain reaction gitulah. Nah, jadi intinya dengan biaya yang lebih terjangkau 3,8, kita udah memprotek mobil kita, ya kan? Satu, jangan sampai knocking. Betul, ya kan? Bisa rusak. Ya bisa rusak. Mahal, ganti metal jalan, metal duduk, ya kan? Knocking rusak, ya kan? Mudik mau ketemu BBM yang agak oktannya agak rendah, ya nggak apa-apa, masih bisa jalan, nggak masalah, ya kan? Terus satu hal lagi, urusan emisi jangan lupa. Emisi itu sangat penting karena kita selalu utamakan proses pembakaran yang sempurna untuk supaya emisinya rendah. Emisi rendah berarti lingkungan kita juga bagus dan sehat, ya kan? Dan emisi yang bagus itu indikasi mesin bekerja dengan sempurna. Power gede, pemakaian irit, ruang bakar bersih. Baru bisa kita lihatnya akhirnya di emisi itu rendah. Ya, kemarin Cherokee aja bisa lolos ya uji emisi ya. Iya. Itulah mobil kalau terawat. Itu mobil justru harus benar-benar dirawat. Harus terawat. Ya. Ngomong-ngomong, Touran ini bagaimana, Mas? Touran, bagus dong. Cakep, Pak. Cakep. Dipakai terus sampai sekarang. Anak-anak juga pakai. Pakai terus. Tapi mobilnya enak. Pakai turbo nggak? Nah, itu nggak tahu. Gitu ya. Apa dinaikin aja gajinya, Mas, 2 kali lipat gitu? Aduh, Pak. Mendingan kasih Pertamax Turbo aja. Gitu. Atau pasang BRQ aja biar iya bisa. Ya, istilahnya kan udah. Gitu ya. Udah pasang BRQ. Itu kan kalau kepepet pakai BRQ ya tetap aja nggak apa-apa lah, masih bisa lolos gitu. Sampai tiba-tiba dipanggil, Mas, "Woi, mobil gua rusak," gitu kan. Sip kalau gitu. Terus katanya ada update nih, Pak, buat motor ya? Iya, sama juga. Motor ini kita update juga. Pellet yang baru ini kinerjanya itu lebih cepat, kira-kira 20%. Nah, tapi kenapa sekarang ada yang versi tanpa kawat sama ada yang pakai kawat? Ini buat motor-motor yang seperti PCX, NMAX, Aerox begitu kan. Dia punya pompa di dalam tangki bensin itu terekspos plus sama minusnya. Oh, seriusan? Iya. Jadi enggak benar-benar terekspos bensin. Jadi begitu kena kawat, koslet, Mas. Pompanya mati. Udah kejadian berapa kali. Akhirnya kita sampai gantiin pompa baru.
Makanya Oke. sekarang kita buat yang kayak gini, dicemplungin aja udah selesai beres. Atau Nggak enggak usah. mungkin ini pakai plastik, Pak. Bisa juga. Cuma so far ya kita pakai mesh stainless kayak begini buat ngejaga ininya supaya nggak. Nah, gampang cuma lempar. kalau kayak gini ngambilnya susah dong, Pak. Ya mesti bongkar tangki. Oh, Tapi gitu. asumsinya kan memang kalau pakai BRQ itu buat jangka panjang, Mas. Jadi orang udah pakai udah lupa lah, terus aja dipakai. Kayak permen Mentos sih. Ya ini buat yang nge-Grab apa Nah, Gojek ini di wajib sini nih. kelihatan nih ya bagian sininya ya, pori-porinya ya. Iya. Oh, oke. Jadi buat NMAX, PCX, Aerox itu dia mesti langsung dicemplungin Iya. karena ada masalah nanti sama pompa bensinnya. Pompa bensinnya. Ha. Oke. Pokoknya kasih tahu aja buat motor apa nanti kita sesuaikan waktu Hmm. pesan gitu kan. Biasa kan yang pesennya di Tokped, di Atau enggak ya ini aja motor apa NMAX ya udah potong aja ininya. ya janganlah, ngapain kita kasih yang ini aja, Pak. Udah kalau udah terlanjur ya kan. Ya, siapa Iya. tahu gitu loh. Oke. Oke. Sip kalau gitu. Mantap Iya. sini. Buat NMAX satu di rumah. Ambil. Boleh, Pak ya? Boleh. Sip. Nah, terus di sini ada customer nih dengan Bapak siapa, Pak? Wira. Pak Wira ya. Ini kenapa Pak BRQ-nya dicopot, Pak? Nggak puas atau gimana? Ini mobil udah 4 tahun lebih, jadi mau diganti gitu. Oh, mau dijual Mau mobilnya dijual, ya? jadi copot nanti pasang di tempat yang baru. Oh, berarti ini tahun 2018. 17. 17 ya. 17. Dijual berapa, Pak? Belum tahu. Belum ya, tahu. Mas. Kenapa kita jadi kayak mau nawar mobil ya? BRQ-nya kan udah dicopotin dari mobil Iya. ini. Mau dipindahin ke mobil apa, Pak? Belum ada sih, Belum ada ya. belum ada penggantinya. Oke. Nah, mau Sementara tanya saya dong, Pak. sudah ada yang Mazda CX-5 tadi. Oh, ada Mazda CX-5 di rumah ya? Iya, udah pakai itu juga. Oh, jadi dua-dua mobil itu semuanya pakai BRQ. Iya. Kenapa pakai BRQ, Pak? Ya lebih irit ya, terus kita naikin oktan gitu loh. Jadi kita pakai bensinnya yang misalnya Pertalite dia naikin oktan. Jadi so far 4 tahun puas ya Pak ya pakai BRQ ya? Puas. Akselerasi juga Beda ya? Beda. Mantep ya? Cas langsung narik. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Nah, nanti kalau mau nawar mobil ini bisa ke Pak Wira lah. Iya, boleh. Oke Pak Hans, Iya, Mas. terima kasih sudah Mas. dipasangin BRQ. Nanti kita coba Iya. kalau pakai 4 keping, 4B8 ya. B8. Seperti apa? Tapi kalau dibanding sama top fueler sama B8-nya 2, tetap lebih bagus top fueler apa ya? Pasti. Nah, sekarang Mas paling penting coba aja dulu ya kan dengan hanya mengandalkan yang inteng saja. Oke nggak misalnya gitu, ya kan? Pakai boleh ganti-ganti bensin buat ngetes gitu kan. Oke. Konsisten nggak performance-nya? Biasanya orang bilang kalau cuma pakai B8 tidak ada inline-nya, waktu ngisi dari baru pasti ngedrop performance-nya. Nanti dia ngejar lagi besokannya. Tapi kalau ini harusnya tetap konsisten. Tetap konsisten ya? Iya, gitu. Oke, tapi kalau untuk diesel tetap harus pakai yang Diesel karena pekat, Mas. Pekat. Tetap kita harus pakai top fueler untuk bantu proses solar yang ada di selang gitu. Oke, ya nanti kalau saya beli mobil diesel kali ya. Iya, Iya, udah lama. Iya, beli diesel, mobil diesel apa yang asik ya sekarang ya? Palisade. Palisade. Mahalan, Pak. Hah? Kemahalan. Minta diskon sama Hyundai, Mas. Ya, Ya kan? oke. Hyundai oke. dengerin tuh. Diskon ya buat Mas Ridwan. Ya. Semoga nonton. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Thank you, Mas. Sukses terus. Iya. Kita doakan semoga harga minyak Coba turun bisa ya. turun lagi. Saya juga stres sebenarnya. Saya pikir, Kenapa? aduh, kalau misalnya semua harga minyak terus naik begini kan, semua barang juga mahal, Mas. Kita Benar. juga pusing ngurusinnya. Iya. Produksi BRQ juga mahal. Saya juga bagaimana mau ngurusin pengeluaran segala macam semuanya yang naik gitu. Ya karena pas ngelihat bahan baku BRQ salah satunya itu logam-logamnya mahal-mahal ya, Pak ya. Semuanya, kontainernya semuanya naik. Kita mau naikin harga juga saya rasa belum tepat waktunya karena konsumen juga pasti ngeluh kan kalau Oke. kondisi kayak begini. Sip kalau gitu. Oke. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe di video ini, dan buat teman-teman yang belum pernah
cek video-video tentang kita menguji BRQ sebelumnya ya. Bisa cek di deskripsi di bawah. Baik. Karena kita udah lakukan tes lengkap dari BRQ ini. Ya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk follow BRQ juga. Bye-bye.